Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih dan solihanya Ustazah? Sehat semua kan? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, masih semangat kan belajarnya? Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sudah siapkan untuk belajar? Ustazah lanjut ke materinya ya. Materi kita yang pertama adalah mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Hayo, adakah yang tahu bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama? Ustazah kasih tahu ya. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Materi selanjutnya adalah rantai makanan. Adakah yang tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya adalah ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Nah, di sini terdapat 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contoh, rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh, hewan. Dan yang ketiga adalah pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Contoh, cacing tanah, jamur, dan bakteri. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Ustazah lanjut ya. Selanjutnya adalah konsumen dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen dan disebut dengan kelompok hewan herbivor. Contoh, rusa, kelinci, dan belalang. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1 dan disebut dengan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contoh, katak, ular, tikus, dan ayam. Selanjutnya, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contoh, singa, elang, dan harimau. Selanjutnya, untuk lebih memahami rantai makanan, perhatikan gambar rantai makanan berikut. Gambar tersebut menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Mohon didengarkan ya. Nah, di sini
Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian, ayam dimakan oleh elang. Nah, di sini, saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Bagaimana? Sudah paham? Nah, Ustazah jelaskan lagi ya. Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Bagaimana, Nana? Tentunya sudah paham kan? Kita lanjut materi berikutnya ya. Materi berikutnya adalah aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, tentunya kalian telah mempelajari rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Apa itu aliran energi? Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan sedikit apa maksud gambar berikut. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Nah, pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Nah, berikut contoh diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Nah, kalian bisa pelajari ini. Tadi sudah Ustazah jelaskan. Silakan dipahami ya. Selanjutnya adalah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Nah, untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Antara lain, yang pertama adalah menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu tentukan. Yang keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Selanjutnya, yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Yang keenam,
Membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Yang ketujuh, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Bagaimana? Sudah paham kan? Usada lanjut ya. Selanjutnya adalah properti tari daerah dan fungsinya. Salah satu unsur yang ada dalam seni tari adalah properti. Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Nah, properti berfungsi sebagai satu, memberikan keindahan pada tarian. Yang kedua, media untuk menyampaikan makna tarian. Berikut contoh properti tari. Yang pertama, kipas. Yang kedua, selendang. Yang ketiga, topeng. Dan yang keempat, piring. Selanjutnya adalah properti tari daerah dan fungsinya. Properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Perhatikan gambar tari Bendrong Lesung. Dengan menggunakan properti alu dan lesung, makna gerakan tari tersebut menjadi lebih mudah dimengerti daripada tanpa properti. Alu dan lesung dalam tari Bendrong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Nah, dengan adanya properti, makna tari Bendrong Lesung yang menggambarkan kegembiraan dan sukacita masyarakat menyambut musim panen dapat tersampaikan dengan lebih baik. Alu dan lesung yang beradu menghasilkan bunyi khas yang memperlihatkan semangat dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen mereka. Bagaimana, Nana? Sudah paham kan? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Masih ingatkah kalian apa itu ringkasan? Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi berikutnya adalah kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Kalian ingat, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, berikut contohnya. Pabrik teh terletak berdekatan dengan kebun teh. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku.
Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan belajarnya? Materi berikutnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Mulanya, perlawanan bangsa Indonesia mengalami banyak kegagalan. Hal itu karena pada saat itu belum adanya persatuan dan kesatuan. Nah, berikut adalah foto saat Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya adalah proklamasi. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan ditemani BM dia. Penyusunan naskah proklamasi tersebut dilakukan di Rumah Laksamana Maida, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut untuk mengetahui isi dari teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu menyatakan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Materi berikutnya adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam antara lain berupa pegunungan, gunung, sungai, laut, perbukitan, dan selat. Indonesia juga memiliki kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya, waduk atau bendungan yang dibangun sebagai penampungan air. Kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan, dan pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Nah, berikut adalah contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia. Pada gambar pertama, yaitu pelabuhan, pelabuhan dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kapal laut. Pada gambar yang kedua, yaitu perkebunan. Perkebunan dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan. Materi berikutnya adalah menggali informasi dengan membuat pertanyaan.
Setiap teks mengandung informasi mengenai suatu hal atau peristiwa yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kita dapat mengetahui dan memahaminya dengan cara menggali teks tersebut. Menggali isi teks dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, antara lain, yang pertama, membaca isi teks secara keseluruhan dengan saksama. Yang kedua, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Bagaimana, Nana? Sudah paham? Ustazah lanjut ya. Selanjutnya adalah persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Nah, berikut adalah contoh sumber daya alam yang berupa garam. Sumber daya alam di seluruh Indonesia harus dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Pulau-pulau di Indonesia yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Materi berikutnya adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa, Ustazah? Contohnya adalah bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Bagaimana, Nana? Sudah paham kan? Kita lanjut ke simbiosis berikutnya ya. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Nah, contoh yaitu ikan hiu dan ikan remora. Di sini, ikan remora diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contoh lainnya seperti tumbuhan paku dan pohon inang, serta anggrek dan pohon inang. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya apa, Ustazah? Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Di sini, nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Contoh lain yaitu seperti kutu dan kucing, serta tali putri dan tumbuhan inang. Bagaimana, Nana? Sudah paham? Ustazah lanjut materi berikutnya ya.
Selanjutnya adalah melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Sebuah teks non-fiksi memiliki informasi-informasi penting di dalamnya. Untuk melengkapi informasi-informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya adalah properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Tari tradisional di Indonesia memiliki banyak tema, misalnya tarian dengan tema alam dan kepahlawanan. Pada tarian dengan tema alam, gerak tari yang dilakukan dapat meniru kehidupan di alam. Misalnya, meniru gerakan hewan. Properti tari yang digunakan dapat memakai benda alam, seperti dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran. Properti juga bisa menggunakan benda yang dibuat menyerupai benda-benda di alam. Misalnya, selendang yang menyerupai sayap dan mahkota yang menyerupai kepala burung. Nah, coba kalian perhatikan contoh tarian berikut. Adakah yang tahu tarian apakah pada gambar berikut? Yaps, pada gambar berikut adalah contoh tari kancet lasan yang berasal dari Kalimantan. Pada tari kancet lasan dari Kalimantan meniru gerak burung enggang atau rangkong. Properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung enggang tiruan yang diikatkan pada jari tangan. Contoh lain adalah, adakah yang tahu tarian apakah pada gambar berikut? Yaps, pada gambar berikut adalah contoh tari merak dari Jawa Barat. Tari merak dari Jawa Barat meniru gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Berikut contoh pola lantai dalam tari merak. Ada 4. Yang pertama, pola lantai lurus. Yang kedua, pola lantai lurus berlawanan arah. Yang ketiga, pola lantai melingkar. Dan yang keempat, pola lantai lurus berhadapan. Selanjutnya adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Berikut adalah contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Gotong royong adalah bekerja sama-sama dalam menyelesaikan satu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Selanjutnya, manfaat semangat kekeluargaan. Yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mencegah perpecahan, serta yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Nah, berikut juga contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Adakah yang tahu apa itu artikel? Artikel adalah sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Selanjutnya adalah pementasan tari dengan iringan musik. Adakah yang tahu apa itu pementasan tari? Pementasan tari adalah kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton.
Iringan musik dalam tari dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, iringan musik yang berasal dari manusia, contoh tepukan tangan, hentakan kaki, atau nyanyian. Yang kedua, iringan musik dari alat musik, contoh gamelan, rebana, gendang, gambang kromong, dan alat musik band. Bagaimana, Nana? Sudah paham kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham apa yang sudah Ustazah jelaskan ya. Tetap semangat belajar dan ibadahnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.